Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman warga masyarakat Desa Sumbermulyo dan Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Muhsin Muzaffar. Saya mewakili teman-teman saya, KKN PPM UGM 2020 Pesanggaran B, akan memaparkan presentasi tentang pengenalan dan pemilihan sampah. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti yang kita ketahui, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Berdasarkan sumbernya, sampah dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah sampah alam, yaitu material sisa yang sudah tidak dipakai atau tidak diinginkan dan dibuang oleh alam kita ini. Yang kedua adalah sampah manusia yang setiap hari maupun setiap waktu kita buang dan tidak kita pakai lagi. Yang ketiga adalah sampah konsumsi. Yang keempat adalah sampah nuklir. Yang kelima adalah sampah industri. Yang keenam adalah sampah pertambangan. Berdasarkan sifatnya, sampah ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sampah organik atau dapat diurai. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut seperti kompos yang berguna untuk tanaman. Contohnya, daun, kayu, kulit telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, sisa manusia, kardus, kertas, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari sampah organik yang dapat membusuk dan dapat diolah lagi. Yang kedua adalah sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat terurai. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah, pembungkus makanan, plastik mainan, botol, gelas minuman, kaleng, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual atau memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual contohnya adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol, gelas bekas minuman, kaleng kaca, dan kertas, baik kertas koran HVS maupun karton. Contohnya, kita bisa memanfaatkan sampah-sampah tersebut menjadi barang yang bernilai ekonomis. Misalnya, sampah bekas plastik itu dapat dijadikan tas atau semacamnya yang bernilai ekonomis dan dapat dijual. Yang ketiga adalah sampah B3 atau yang sering disebut bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini adalah limbah dari bahan-bahan beracun berbahaya, seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, limbah industri, dan lain-lain yang tidak dapat diurai dan dapat membahayakan lingkungan. Itu adalah sampah B3. Nah, ketiga sampah ini adalah sampah berdasarkan sifatnya yang dapat kita golongkan dari sifatnya, yaitu adalah ada sampah organik, sampah anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, di Indonesia sendiri
Sampah menjadi masalah yang sangat serius. Selain karena jumlahnya yang sangat banyak hingga bertonton sampah terbuang setiap harinya, sampah tersebut banyak yang tidak dipilah oleh masyarakat Indonesia. Nah, hal tersebutlah yang sangat membahayakan. Sampah tersebut bercampur mulai dari sampah organik yang seharusnya bisa terurai oleh alam, bercampur dengan sampah anorganik yang sangat susah sekali terurai oleh alam, dan sampah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun yang membahayakan lingkungan. Hal tersebut akan membahayakan lingkungan maupun ekosistem kehidupan. Dampak ketika sampah-sampah yang kita buang setiap harinya tidak kita pilah adalah yang pertama, lingkungan terlihat kumuh dan kotor. Tentu saja, ketika kita tidak memilah sampah, kita sembarang membuang sampah, tidak pada tempatnya, tidak kita pilah, yang penting asal buang saja, itu akan membuat lingkungan di sekitar kita menjadi kotor. Yang kedua adalah banyak senyawa yang membahayakan makhluk hidup. Dan yang ketiga, itu menyebabkan pencemaran tanah. Tentunya sampah-sampah yang sangat berbahaya dari senyawa ini adalah sampah dari B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun itu sendiri. Ketika dia dibuang sembarangan dan tidak kita pilah, maka itu dapat membahayakan lingkungan. Dan juga sampah-sampah anorganik yang susah sekali diurai oleh alam, itu juga dapat membahayakan alam kita ini, dan nantinya juga akan membahayakan ekosistem makhluk hidup. Nah, solusinya adalah pemilahan sampah menggunakan tempat sampah yang sudah terpilah dan tersedia di berbagai tempat. Jadi, solusi yang paling sederhana dan paling simpel yang dapat kita lakukan adalah memilah sampah itu sendiri. Kita bagi sampah-sampah tersebut menjadi 3 dari sifatnya, yaitu ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik itu tadi adalah sampah sayuran, sampah daun-daunan, sampah tumbuhan, sampah kertas, yaitu semua ini adalah sampah-sampah yang dapat terurai. Nah, semua sampah-sampah ini, sayuran, daun-daunan, tumbuhan, dan kertas, harus kita satukan dalam satu tempat sampah, yaitu sampah organik. Tidak boleh kita campurkan sampah-sampah sayuran, daun-daunan, tumbuhan, dan kertas ini ke dalam sampah anorganik atau malah sampah B3. Itu sangat berbahaya. Nah, kita harus memilah sampah yang organik di dalam tempat sampah organik. Nah, yang kedua adalah sampah anorganik. Kita harus memilah sampah. Kita harus tahu sampah-sampah anorganik itu apa aja. Ada botol, ada kaleng minuman, ada plastik makanan, ada kaca. Nah, ini adalah sedikit contoh dari sampah-sampah anorganik, yaitu sampah yang susah sekali terurai oleh alam. Sampah-sampah ini sangat susah terurai oleh alam karena sampah ini membutuhkan beratus-ratus tahun supaya dia dapat terurai di alam kita ini. Berbeda dengan sampah organik kayak sampah sayur-sayuran yang kita buang dan dia dapat terurai, sampah manusia atau sampah kotoran hewan, dia juga dapat terurai oleh alam. Nah, ini sampah-sampah anorganik ini adalah sampah yang susah terurai oleh alam. Makanya kita juga harus pisah itu sampah anorganik dengan sampah organik. Nah, keuntungannya adalah dari sampah anorganik ini kita dapat mengolahnya
ke ke suatu barang yang mempunyai nilai, ataupun ke suatu barang ke ataupun eh, mengolah menjadi barang sebelumnya, yaitu kaca menjadi kaca lagi, atau plastik menjadi plastik lagi. Tapi kita sendiri juga bisa menambah nilai ekonomis dari sampah-sampah ini sendiri. Seperti plastik makanan kita jadikan tas, atau kita jadikan dompet, atau yang lain sebagainya. Oke, yang terakhir adalah sampah B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Nah, ini adalah sampah-sampah yang dapat membahayakan lingkungan secara langsung dan juga dapat membahayakan ekosistem kehidupan, dapat membunuh hewan, dan dapat merusak organ tubuh manusia. Sampah B3 bahan berbahaya dan beracun, contohnya itu adalah kaleng berisi gas. Nah, seperti kaleng-kaleng, mungkin kaleng yang digunakan untuk masak atau kompor praktis itu, atau kaleng pilok atau yang lainnya, itu adalah termasuk bahan B3. Terus ada jarum suntik. Nah, ini termasuk di sampah rumah sakit, industri rumah sakit. Banyak sekali jarum suntik yang dibuang dan dia tidak boleh disatukan ke dalam sampah organik dan organik. Contoh yang sangat berbahaya dari jarum suntik ini adalah ketika jarum suntik ini eh, telah dipakai untuk menyuntik suatu pasien yang mempunyai penyakit yang menular. Contoh yang paling berbahaya itu adalah HIV/AIDS. Dia ketika dibuang sembarangan dan bercampur dengan sampah lain, kontak dengan manusia, itu sangat membahayakan karena itu bisa menularkan penyakit ke manusia yang lain, ke makhluk hidup yang lain. Begitu contohnya. Terus juga sampah baterai. Ini juga sangat berbahaya bagi lingkungan tentunya, dan juga bagi ekosistem kehidupan. Nah, singkat kata, memilah sampah adalah hal kecil yang sangat bermanfaat guna mengurangi sampah yang bertumpuk dan mempermudah proses yang dilakukan di TPA. Nah, sebenarnya sampah-sampah yang kita buang yang mungkin belum kita pilah itu di TPA juga dipilah lagi. Namun mereka mengalami kesulitan karena sudah banyak sekali sampah yang tercampur. Jadinya prosesnya kurang maksimal. Jadi ini adalah hal kecil yang sederhana, simple, yang dapat kita lakukan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar kita, yaitu memilah sampah ke tempat masing-masing, tidak mencampurkan sampah organik ke sampah anorganik, tidak mencampurkan sampah B3 ke sampah organik maupun anorganik. Nah, marilah kita jaga lingkungan dengan memilah sampah dengan baik dan benar. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.